Pernah dengar nama Banyumas? Pasti pernah ya. Tapi tahu nggak sih, kalau di balik nama yang kelihatannya sederhana itu, tersimpan cerita yang, wah, rumit banget, jauh lebih berlapis dari yang mungkin kita bayangkan. Yuk kita kupas bareng-bareng kisah seru ini. Banyumas itu kan artinya air emas. Kedengerannya indah, puitis banget ya. Tapi apa ceritanya seindah namanya? Atau jangan-jangan ini bukan sekedar dongeng, tapi sebuah kisah yang ditulis pakai darah? Oke, untuk mulai memecahkan misteri ini, kita harus mulai dari mana? Ya dari cerita yang paling banyak orang tahu dong, legenda rakyatnya. Nah, yang bikin seru nih, ternyata legenda rakyatnya aja ada dua versi yang beda-beda tipis. Intinya sih sama, ada kemarau panjang, terus muncul orang asing misterius, tiba-tiba hujan turun deras. Ini nunjukin kalau cerita yang kelihatannya simpel pun ternyata bisa punya banyak cabang ya. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita buka catatan sejarah, ceritanya jadi beda 180 derajat. Lupakan soal kemarau dan air. Ini ceritanya soal intrik politik, perebutan kekuasaan, pengkhianatan, pokoknya sebuah tragedi yang mengubah jalannya sejarah. Oke, biar kita benar-benar paham, kita harus naik mesin waktu nih. Mundur ke abad ke-16, ke sebuah daerah kekuasaan yang kuat banget namanya Kadipaten Wirasaba. Nah, dari sinilah semua drama ini berawal. Jadi, biar ada gambaran ya, Wirasaba ini bukan daerah sembarangan. Dari zaman Majapahit, terus Kesultanan Demak, wilayah ini tuh udah jadi pemain kunci. Tapi puncaknya, titik baliknya, itu terjadi di tahun 1557 di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang. Dan disinilah tragedi itu terjadi. Penguasa Wirasaba, adipatinya, dibunuh. Dan ini bukan sekedar pembunuhan biasa loh. Ini adalah gerakan politik yang langsung bikin kekacauan di mana-mana. Kekuasaan jadi kosong, semua jadi nggak menentu. Nah, di tengah kekacauan ini, muncullah seorang tokoh kunci, bisa dibilang seorang pahlawan. Namanya Jaka Kaiman. Siapa dia? Dia adalah menantu dari adipati yang baru aja dibunuh itu. Mau nggak mau, dia yang harus maju mengambil alih kepemimpinan. Coba deh bayangin posisinya. Jaka Kaiman ini bukan cuma lagi berduka karena kehilangan mertua, tapi dia juga tiba-tiba harus ngurusin wilayah yang udah kacau balau dan ada di ambang perpecahan. Bebannya berat banget pasti. Terus apa yang dia lakuin? Nah, ini dia. Dia ngambil satu keputusan yang luar biasa, yang bakal dicatat selamanya dalam sejarah. Sebuah keputusan yang diwakili oleh angka ini, 4. Saking terkenalnya keputusan itu, dia sampai dapat julukan, sebuah gelar, Adipati Merapat. Artinya ya persis seperti kedengarannya, Adipati yang membagi 4. Gelar ini jadi pengingat aksi bersejarahnya buat mendamaikan wilayahnya. Jadi, intinya gini nih. Bukannya serakah ngambil semua kekuasaan buat diri sendiri, Jaka Kaiman malah dengan bijak membagi warisan Wirasaba jadi 4. Buat siapa? Buat saudara-saudara iparnya. Dia sendiri milih daerah yang sederhana aja, namanya Kejawar, buat jadi pusat pemerintahan barunya. Dan inilah dia. Menurut sejarah, inilah momen lahirnya Banyumas. Oke, ceritanya keren. Tapi pertanyaannya, kok kita bisa tahu semua ini? Dari mana datangnya detail-detail ini? Jawabannya ada di dalam naskah-naskah kuno Jawa. Disitulah semua cerita ini tersimpan rapi. Nama naskahnya itu Babat. Nah, penting nih buat kita pahami. Babat itu bukan kayak buku sejarah di sekolah yang isinya fakta kering doang. Babat itu campuran unik. Ada sejarahnya, ada silsilah keluarga, ada mitosnya, dan semuanya ditulis dengan gaya sastra yang indah banget. Nah, kisah Jaka Kaiman ini spesifiknya ada di beberapa babat penting, kayak babat Banyumas Mertadirejan dan babat Pasir. Dan kita beruntung banget nih, berkat kerja keras para budayawan yang udah menerjemahkan puluhan naskah ini, kita hari ini bisa belajar dari kekayaan informasi di dalamnya. Oke, kita udah lihat versi legenda rakyat, udah lihat juga versi catatan sejarah. Sekarang, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi, cerita yang sebenarnya dari Banyumas itu yang mana? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Sejarah Banyumas itu dibangun di atas 4 pilar. Ada catatan kerajaannya yang nyambung ke kerajaan-kerajaan besar kayak Majapahit dan Pajang. Terus ada cerita kepahlawanan Jaka Kaiman. Ada juga legenda rakyat soal air emas. Dan yang terakhir, semuanya ini diabadikan dalam tulisan-tulisan babat. Nah, ini dia kesimpulan utamanya.
Ternyata nggak ada satu jawaban tunggal. Sejarah Banyumas yang sejati itu ibarat sebuah permadani yang ditenun dari banyak benang. Benang fakta sejarah, benang cerita pahlawan, dan benang kepercayaan rakyat. Semuanya penting dan semuanya membentuk Banyumas yang kita kenal sekarang. Dan ini jadi bikin kita mikir ya. Coba deh pikirin soal daerah asal kalian masing-masing. Kira-kira mitos, legenda, dan fakta sejarah apa aja sih yang berpadu jadi satu buat ngebentuk cerita kota atau desa kalian? Karena seringnya sejarah itu jauh lebih rumit dan jujur aja jauh lebih menarik dari yang kita duga.